Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 15 Maret 2024 dalam pekan keempat Prapaskah tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio, Mazmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas hari yang baru dan indah bagi kami. Nafas kehidupan yang masih kami terima, makanan secukupnya yang kami nikmati, senyum dan sapa dari keluarga kami terkasih. Semua adalah kasih-Mu sendiri yang kami rasakan sehari-hari. Bapa, saat ini kami ingin mengecap dan menikmati santapan rohani-Mu, agar kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar bisa memahami bahasa kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, Bab 2, ayat 1a, 12-22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja, sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari lainlah langkah lakunya. Kita dianggap olehnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan
wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 7, ayat 1-2, 10, dilanjutkan ayat 25-30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku.
Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Pikiran orang fasik dan nasib orang baik. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Saudara-saudari seiman dalam Kristus. Bacaan pertama hari ini bercerita dari sudut pandang orang fasik. Mereka mengetahui bahwa mereka bukan orang baik. Mereka pun tahu ciri-ciri orang baik. Mereka tidak menyukai orang baik karena orang baik dianggap penghalang dan batu sandungan bagi mereka. Mereka memiliki rencana terhadap orang-orang baik yang dianggap menghalangi mereka. Pertama, mereka ingin menghadang orang baik, lalu akan mencobai dengan menganiayanya. Orang fasik juga ingin menguji kelembutan hati dan kesabaran orang baik, dan pada akhirnya orang fasik hendak menghukum orang baik. Begitu jahatnya orang fasik berencana dan berangan-angan menyiksa orang-orang baik. Ciri-ciri orang baik disebutkan, mereka yang mengakui diri sebagai anak-anak Allah, mereka yang menjauhi jalan hidup orang fasik, mereka yang lembut hati dan sabar, dan mereka memiliki pengetahuan akan hal-hal yang disenangi Allah dan yang tidak. Dan apa yang menjadi pemikiran orang-orang fasik dalam bacaan pertama menjadi mirip dengan jalan pikiran orang-orang di Yerusalem. Bibit ketidaksukaan dan rencana pembunuhan menjadi semakin terasa. Pasalnya, mereka merasakan Yesus sebagai gangguan yang kerap menentang kebiasaan mereka. Orang Yahudi ini tidak mampu melihat pekerjaan baik Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Ironisnya, hal itu justru dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka. Mengapa itu terjadi? Berkaca dari orang-orang Yahudi ini, rupanya ketaatan buta terhadap hukum dan ajaran agama justru membuat mata hati jadi tertutup bagi karya keselamatan Allah yang tidak bisa kita bendung sebatas peraturan belaka. Allah bersabda lewat pelbagai cara dan peristiwa. Di sisi lain, penghayatan iman yang sempit seringkali membawa bencana bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari zaman Yesus hingga kini, kita banyak melihat hal-hal menyedihkan. Bagaimana orang bisa menyengsarakan dan membunuh pihak yang berbeda justru atas nama agama. Mari kita bercermin dan memeriksa hati masing-masing. Kita termasuk yang mana? Apabila kita mengetahui 10 perintah Allah, kita rajin ke gereja dan rajin membaca kitab suci, bisa jadi kita adalah anak-anak Allah. Benarkah itu? Coba kita gali lebih dalam lagi isi hati kita. Mungkin selama ini kita menganggap diri sebagai anak Allah. Tapi apakah kelakuan dan angan-angan kita lebih menyerupai orang fasik? Apakah kita tidak menyukai orang-orang yang menghalangi kesenangan kita?
Apakah kita suka menguji orang yang sabar dan lembut hati? Apakah kita suka berangan-angan yang tidak baik terhadap sesuatu? Setelah menguji hati kita, selayaknya kita bertanya, benarkah kita anak-anak Allah? Pada masa menjelang pekan suci ini, mari kita gunakan kesempatan untuk menerima sakramen tobat, untuk membersihkan hati dan budi kita, agar kita pantas menyambut Kristus pada puncak kemenangan iman kita di hari Paskah mendatang. Salam Veritas. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas santapan rohanimu hari ini. Terima kasih atas teguranmu bagi kami. Kami sadar bahwa kami masih jauh dari layak untuk menyandang gelar sebagai anak-Mu. Bapa, bantu kami, murnikan hati kami, agar kami boleh hidup semakin dekat dengan-Mu dan layak menjadi anak-Mu. Doa ini kami satukan dengan doa mohon berkat-Mu. Semoga Allah Bapa memberkati kita. Semoga Allah Putra menyembuhkan kita. Semoga Allah Roh Kudus menerangi kita dan memberi kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk melaksanakan karya Allah, kaki untuk berjalan, dan mulut untuk mewartakan sabda keselamatan. Semoga malaikat perdamaian menjaga kita, dan akhirnya berkat rahmat Allah membawa kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.